Kita ke informasi pertama pemirsa, diduga pengemudinya epilepsi, mobil menabrak sejumlah kendaraan di Menteng, Jakarta Pusat. Ya, bahkan sebelumnya mobil tersebut juga menabrak sebuah sepeda motor. Mobil jenis minibus ini rusak parah setelah terlibat kecelakaan di Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat. Diduga kecelakaan terjadi setelah pengemudi kambuh penyakit epilepsinya sehingga tidak mampu menguasai kendaraan. Mobil minibus yang melaju kencang dari arah Kuitang menuju Menteng ini menabrak sebuah sepeda motor. Tidak hanya sampai di situ, mobil sempat melompati trotoar pembatas jalan hingga akhirnya menghantam sebuah mobil jenis sport yang berada di jalur berlawanan. Dari motor baru dia nabrak trotoar terus terbang nabrak si Pajero. Berarti dua kendaraan Bang yang ketabrak Bang ya? Tadi seharusnya dia lewat sini tapi malah ke sini ya. Harusnya ke sana Pak kita. Oh emang ke sana. Iya. Oh. Itu dalam keadaan kenceng apa gimana Bang mobilnya itu Bang? Kenceng banget ya? Itu supirnya gimana kondisinya? Kondisi supirnya sekarang gimana Bang? Ya tidak sadar sih Pak. Tidak sadar ya? Sempat di ini masa nggak Bang? Oh enggak karena dia udah sayang Pak. Oh di belakang. Di belakang. Pengemudi mobil minibus dalam keadaan tidak sadarkan diri dilarikan ke rumah sakit. Sementara pengemudi sepeda motor dan mobil sport selamat. Untuk kepentingan penyelidikan, dua mobil dan sepeda motor yang terlibat tabrakan dievakuasi ke kantor Satlantas Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang remaja di Cengkareng, Jakarta Barat dihakimi massa karena menodong warga dengan airsoft gun. Saat diperiksa polisi diketahui pelaku positif narkoba jenis sabu dan ekstasi. Seorang remaja 25 tahun yang diketahui bernama Felix dihakimi massa karena menodong warga dengan airsoft gun. Sebelumnya pelaku yang aksinya terekam kamera warga sempat akan masuk ke dalam perumahan namun dicegah petugas keamanan komplek. Pelaku juga menodongkan airsoft gun ke pengendara dan bahkan menantang polisi. Pada saat kejadian itu sore sekitar pukul 15.30, pelaku menodongkan senjata ke petugas security yang menjaga pemukiman komplek Grand Mansion. Saat itu pelaku menodong-nodongkan juga ke arah warga-warga yang mau masuk sehingga security kembali ke pos jaga dan menghubungi anggota kami yang kebetulan juga sedang patroli dan berhasil diringkus kembali ke Mako Polsek. Pelaku yang berhasil ditangkap langsung dibawa ke Polsek Cengkareng beserta senjatanya untuk diperiksa lebih lanjut. Hasil pemeriksaan diketahui pelaku positif narkoba sabu dan ekstasi. Sementara senjata jenis airsoft gun disita polisi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sebuah mobil menabrak sepeda motor dan terseret hingga menabrak rumah warga di Kabupaten Aceh Barat Daya Aceh. Ya, diduga mobil hilang kendali karena pengemudi yang masih di bawah umur belum mahir berkendara. Inilah detik-detik saat sebuah mobil menghantam sepeda motor dan menyeretnya sejauh 5 meter hingga menabrak rumah warga di Kabupaten Aceh Barat Daya Aceh. Peristiwa berawal saat sebuah minibus dari arah Belang Pidi menuju Nagan Raya berbelok dengan kecepatan tinggi. Mobil tiba-tiba hilang kendali dan menabrak sebuah motor yang melintas, kemudian menghantam rumah. Warga di lokasi kejadian langsung membawa dua pengendara motor ke rumah sakit. Menurut saksi mata, pengemudi mobil baru 3 hari bisa mengemudi dan diduga masih di bawah umur. Mobil itu baru dibeli, yang dibawa sama anaknya, dan pun anaknya baru bisa bawa mobil, belum mahir kali untuk bawa mobil. Karena mobil itu yang dari arah sebelah kiri meluncur ke sebelah kanan. Lawan arah Pak ya? Lawan arah. Satu sepeda motor rusak parah, mobil rusak di bagian depan, dan rumah yang juga berfungsi sebagai warung juga rusak. Korban kecelakaan lalu lintas tadi, Saudara Melia Ulpa mengalami patah kaki di bagian pergelangan kaki sebelah kanan. Ditanya emang baru belajar naik mobil. Beli mobil baru 3 hari. Pengemudi mobil telah diamankan di Mapolres Aceh Barat Daya untuk diperiksa. Dari Aceh Barat Daya Aceh, Afsa, iNews melaporkan.
Sebelumnya pemirsa, di Yogyakarta, satu orang tewas akibat seorang remaja pengendara mobil menabrak 8 pemotor. Sementara itu di Asahan, Sumatera Utara, sebuah bus antar provinsi menabrak 4 mobil saat menghindari jalan rusak. Seorang remaja 13 tahun yang mengendarai mobil menabrak sejumlah pesepeda motor yang sedang berhenti di lampu merah Jalan Ring Road, Bantul, Yogyakarta. Akibatnya 2 pengendara sepeda motor luka ringan dan seorang lainnya tewas di lokasi kejadian. Saat peristiwa naas itu terjadi, pelaku berinisial EHS berkendara bersama ayahnya yang tertidur di kursi penumpang. Diduga pelaku diminta mengambil alih kemudi mobil lantaran sang ayah kelelahan mengendarai mobil dari Klaten, Jawa Tengah. Menurut sejumlah saksi, EHS melaju cukup kencang ketika mendekati simpang 4 Blok O Banguntapan. Diduga akibat tidak mampu menguasai kendaraannya, remaja berusia 13 tahun itu menyeruduk para pengendara motor. Atas kejadian ini, EHS akhirnya menjadi tersangka. Sementara di Asahan, Sumatera Utara, sebuah bus antar kota antar provinsi menabrak 4 mobil di jalan lintas Sumatera. Supir yang mengendarai bus dari arah Medan menuju Rantau Prapat hilang kendali saat menghindari jalan rusak. Akibatnya bus menabrak mobil minibus dan truk dari arah berlawanan. Supir bus kemudian kabur usai kejadian. Ini kondisi Rapinya datang dari mana Pak Rapi? Rapinya datang dari Medan lah. Dari Medan, orang ini dari Rantu. Pick up dari Rantu. Untuk menghindari kemacetan, petugas langsung mengevakuasi ke 5 kendaraan. Tim Liputan iNews melaporkan. Perbaikan jembatan Rembun di perbatasan Pemalang Pekalongan yang ambruk ditutup dengan seng agar perbaikan berjalan lancar dan tidak mengganggu warga yang menonton. Sementara perbaikan sebagian arus lalu lintas dialihkan ke tol Pemalang Semarang. Seng setinggi 2 meter dipasang di sekitar lokasi ambruknya jembatan Rembun untuk mempercepat perbaikan dan tidak terganggu keramaian warga yang menonton. Banyaknya warga yang menonton juga bisa membahayakan keselamatan. Untuk mempercepat perbaikan, pengerjaan dilakukan dengan lembur. Jembatan yang rusak ini akan diganti dengan kerangka baja. Jembatan yang rusak merupakan jalur dari arah Semarang ke Jakarta atau sisi selatan. Meski diperkirakan perbaikan akan memakan waktu 1,5 bulan, diharapkan bisa lebih cepat agar tidak menghambat perekonomian warga. Kepada PPTR dan BPJT agar segera membuka exit tol Bojong dengan kejadian putusnya jembatan Rembun ini. Mudah-mudahan exit tol ini segera bisa difungsionalkan sehingga masyarakat akan lebih mudah dan akan mengurangi beban di Pantura. Jembatan dengan panjang 50,6 meter dan lebar 8 meter ini amblas sedalam 2 meter. Runtuhnya jembatan diduga karena faktor usia, yaitu 44 tahun. Untuk sementara arus lalu lintas kendaraan berat dialihkan melalui tol Pemalang Semarang. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Usai dilanda hujan deras, salah satu rumah warga di Jalan Swadaya Pejaten, Jakarta Timur ambles. Ya, bangunan rumah ambles ke dalam Sungai Ciliwung karena longsornya tanah di sekitar Sungai Ciliwung. Di dalam aja. Inilah kondisi terkini salah satu rumah warga yang ambles karena longsornya tepi Sungai Ciliwung. Rumah di Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan ini ambles pada hari Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, pada Jumat siang, petugas mulai mengevakuasi rumah warga. Para penghuni rumah pun langsung menyelamatkan diri saat menyaksikan amblesnya bagian rumah mereka. Puasanya di dalam itu emang udah mulai gempur dikit-dikit, ikan hujannya. Habis hujannya gempur-gempur tuh langsung rubuh. Jadi itu tanahnya bergerak. Temboknya langsung jatuh ke bawah, saya ada di dalam. Berarti di rumah pada saat kejadian ada berapa orang, Bang? Ada 4. Ada 4 orang? Ada 5 semua. 5? Iya, Cewek 1. Semua berhasil keluar? Keluar semua. Saya di dalam, ngelihat rubuhnya maksudnya. Akibat longsor, bagian belakang rumah yang merupakan dapur dan kamar mandi ambles. Dan atap rumah, dinding hingga puing bangunan masuk ke dalam Sungai Ciliwung. Sebelum longsor, dinding bangunan sudah mulai mengalami keretakan. Penghuni rumah pun telah berusaha menambal bagian dinding yang retak. Tingginya curah hujan, tambalan dinding tak kuat menahan longsor. Untuk mencegah peristiwa longsor susulan, pemilik rumah telah mengungsi. Sementara proses perbaikan rumah akan dibantu warga sekitar beserta petugas PPSU Jakarta Selatan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, perahu dengan 4 penumpang karam di Sungai Ciberem, Cilacap, Jawa Tengah. Dan 2 penumpangnya tewas. Perahu yang ditumpangi 4 orang karam di Sungai Ciberem, Cilacap, Jawa Tengah. 2 penumpang selamat, 1 penumpang wanita usia 90 tahun tewas, dan 1 lainnya juga ditemukan meninggal setelah sempat hilang. Jasad korban tewas pertama ditemukan tim SAR 2 km dari lokasi kejadian. Sementara korban kedua ditemukan 3 km dari lokasi kapal tenggelam. Perahu yang ditumpangi 4 orang tengah menyusuri Sungai Ciberem menuju kampung laut. Saat di bawah jembatan bambu, perahu terbawa arus sungai deras dan mesin perahu tersangkut badan jembatan. Perahu kemudian terbalik dan tenggelam, keempat penumpang jatuh terbawa derasnya arus sungai. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan.